warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan urut NIM 191410157, jurusan Ekonomi Syariah kelas E semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan strategi manajemen sumber daya insan, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen sumber daya insan yang diampu oleh Pak dosen Bapak Saiful Bahri. Baiklah, perencanaan strategi MSDI. Sebelumnya, apa itu MSDI? MSDI yaitu singkatan dari Manajemen Sumber Daya Insani, di mana merupakan bidang dari manajemen yang pada umumnya yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, proses ini terdapat dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Sedangkan menurut para ahli, menurut Faisal Rifai Zainal, arti dari manajemen sumber daya insan ini adalah suatu sistem yang terdiri dari banyak aktivitas interdependen, yaitu saling terikat atau satu dengan yang lainnya. Nah, manajemen sumber daya adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, mengompensasi karyawan dan mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan, keselamatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan keadilan yang bertujuan mewujudkan tujuan-tujuan organisasi dan individu. Nah, dalam perencanaan sumber daya insani ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengenai penilaian sekarang, di mana dalam penilaian sekarang ini ada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan atau deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Yang selanjutnya itu ada memenuhi kebutuhan sumber daya insani di masa depan. Kebutuhan akan sumber daya insani ini di masa depan ditentukan oleh sasaran dan strategi organisasi. Permintaan akan karyawan merupakan hasil dari permintaan akan jasa atau produk organisasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu perekrutan dan pengurangan. Nah, perekrutan ini adalah proses mencari, mengidentifikasi, dan menarik para calon yang berkemampuan. Sedangkan pengurangan ialah sejumlah teknik untuk mengurangi pasokan tenaga kerja di dalam organisasi itu sendiri. Nah, sedangkan seleksi adalah proses penyaringan pelamar kerja untuk memastikan bahwa kandidat yang paling layak yang akan dipekerjakan. Selanjutnya yaitu keabsahan dan keandalan pandangan. Nah, pandangan maha kuasa, validitas hubungan yang dapat dibuktikan dengan munculnya antara perangkat seleksi dan sejumlah kriteria kerja yang relevan. Nah, keandalan ini adalah kemampuan perangkat seleksi mengukur hal yang sama secara konsisten. Selanjutnya itu ada jenis alat seleksi rekrutmen tenaga kerja. Nah, rekrutmen ini adalah suatu proses untuk mencari, sedangkan seleksi tenaga kerja itu ada suatu proses untuk menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyaknya kandidat atau calon yang ada. Nah, tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup pemilik pelamar. Nah, jenis alat seleksi antara lain yang pertama ada formulir lamaran, ujian tertulis, ujian simulasi kinerja, wawancara, penyelidikan latar, dan pemeriksaan jasmani. Nah, langkah-langkah apa saja yang ada terdapat perencanaan manajemen sumber daya insani? Yang pertama yaitu mendefinisikan filosofi perusahaan. Nah, pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan bentuk bisnis sangat ditekankan, termasuk mengapa perusahaan berdiri, apa kontribusi unik yang dibuatnya atau apa yang dapat dibuatnya, apa pula motif yang atau nilai yang mendasari pemilik atau manajer-manajer kunci. Selanjutnya itu menelaah kondisi lingkungan. Nah, langkah yang kedua ini, pertanyaan yang muncul di sini adalah perubahan teknologi, sosial, ekonomi, dan politik apa yang terjadi yang menunjukkan peluang atau ancaman. Nah, suplai tenaga kerja meningkatkannya tuntutan hukum yang mengatur kebijaksanaan dan praktik-praktik sumber daya manusia, dan derasnya perubahan teknologi yang dapat menyebabkan dampak besar terhadap bisnis. Yang selanjutnya itu mengevaluasi kelemahan dan kekuatan perusahaan. Langkah yang ketiga ini adalah faktor-faktor apa yang meningkatkan atau membatasi pilihan dari serangkaian alternatif tindakan. Nah, faktor-faktor sumber daya manusia ini seperti usia tenaga kerja, imobilitas manajer kunci, dan kurangnya promosi terhadap tenaga berbakat merupakan masalah umum yang dapat merintangi perencanaan strategi ini.
Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan tujuan dan sasaran. Nah, pertanyaan penting lainnya itu adalah apa tujuan penjualan, laba, dan kembalian investasi? Apa landasan yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan-tujuan tersebut? Nah, terlalu sering struktur organisasi dan gaya manajemen yang diterapkan pada perusahaan tidak mendukung sasaran dan tujuan tertentu. Nah, langkah yang terakhir yaitu menyusun strategi. Nah, pentingnya mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan serangkaian tindakan apa yang harus diikuti oleh organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya seraya memenuhi tujuan-tujuan operasional tertentu. Nah, jenis program-program bagaimana yang dibutuhkan dalam mengikuti strategi-strategi ini. Perubahan-perubahan apa dalam struktur organisasi, proses manajemen, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nah, fokusnya di sini adalah mempertajam perencanaan, perolehan, penugasan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan benar untuk mendukung organisasi. Nah, selanjutnya ada tingkatan dalam perencanaan sumber daya insan ini. Ada 5 tingkatan. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan tujuan dan rencana organisasi itu sendiri, meramal keperluan atau syarat dasar sumber daya manusia. Dan selanjutnya itu menilai keahlian yang telah dimiliki dan menawarkan karakteristik secara internal. Yang keempat yaitu menemukan keperluan utama sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu mengembangkan rencana dan program untuk memastikan bahwa ada orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat pula. Nah, selanjutnya itu ada perumusan strategi. Perumusan strategi ini seringkali ditujukan sebagai perencanaan strategis jangka panjang. Nah, analisis situasi ini adalah proses perumusan strategi. Hal ini dapat terkonsep dengan cara memilah-memilih item-item yang dimiliki agar dapat diformulasikan ke dalam langkah-langkah perencanaan strategi, sehingga akan mengeluarkan out sebagai rumusan yang dapat dilaksanakan sebagai acuan langkah dalam menjalankan suatu tujuan. Nah, untuk mencapai kesuksesan organisasi ini haruslah memiliki strategi framework, yaitu kerangka yang akan membantu mengorganisir dan mengembangkan spesifikasi tujuan menjadi lebih mudah dan terarah. Nah, strategi framework ini biasanya terdiri dari visi, misi, value, strategi dan tujuan, dan rencana kerja. Selanjutnya itu ada rencana kegiatan. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran tenaga kerja, yaitu merupakan kegiatan memadukan jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Selanjutnya itu ada penyusunan program tenaga kerja, yaitu merupakan kegiatan-kegiatan untuk mengisi formasi yang meliputi program pengadaan tenaga kerja, promosi jabatan pegawai, pelatihan dan pengembangan pegawai, pengembangan karir, program pemeliharaan pegawai, dan program pemberhentian pegawai. Nah, rangkaian pelaksanaan perencanaan sumber daya manajemen ini yang terintegrasi dengan rencana strategi bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang menurut Hadawi Nawawi adalah yang pertama, dalam proses perencanaan strategi bisnis beberapa organisasi atau perusahaan akan melakukan yaitu menyusun rencana strategi bisnis dengan perspektif jangka panjang sekitar 5 atau sampai 10 tahun atau lebih di masa mendatang. Selanjutnya itu perusahaan akan menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam rencana strategi dengan perspektif jangka sedang, yaitu sekitar 3 sampai 5 tahun di masa mendatang. Nah, selanjutnya itu menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif tahunan yang menggambarkan kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan selama 1 tahunan dengan menyediakan anggaran tertentu untuk dapat diwujudkan. Nah, yang kedua yaitu dalam kegiatan perencanaan sumber daya manajemen. Yang pertama itu pada tahap awalnya perencanaan SDM ini mengidentifikasi isu-isu berdasarkan komponen-komponen di dalam rencana strategi bisnis jangka panjang. Nah, beberapa komponen yang bisa dijadikan isu perencanaan sumber daya manusia ini yang pertama yaitu filsafat perusahaan. Yang pertama itu filsafat perusahaan, laporan hasil penelitian tentang hal-hal seputar lingkungan bisnis, tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai, serta hasil analisis SWOT perusahaan. Nah, pada tahap selanjutnya, hasil analisis isu digunakan sebagai masukan dari perencanaan operasional
jangka menengah ke dalam tahap kegiatan perkiraan kebutuhan sumber daya manajemen dalam proses perencanaan SDM tersebut. Nah, selanjutnya juga hasil perkiraannya kebutuhan sumber daya tersebut dijadikan masukan secara integral dalam penyusunan anggaran tahunan ke dalam langkah perencanaan sumber daya manusia. Secara skematis, pengaruh dari ketiga tingkatan perencanaan bisnis tersebut terhadap perencanaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.